Sekarang pasca observasi, silakan nanti Mbak Risa mengcoaching Bu Diva untuk kemudian menghasilkan hal-hal yang barangkali nanti sesuatu yang jadi unek-uneknya Bu Diva bisa keluar. Selamat bercoaching, saya akan ada di situ menunggu panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Kafiani dari SMK Kesehatan Rohani Husada. Assalamualaikum Ibu Diva. Salam Bu Risa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah. Matur nuwun Ibu Diva. Ya, langsung mawon Ibu, sudah siap untuk kegiatan pasca observasi? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Bu Diva ketika kemarin kegiatan observasi? Alhamdulillah cukup puas Bu dengan performa anak-anak yang totalitas juga dari awal persiapan sampai Pembelajarannya itu terkait materi apa tuh Ibu? kemarin terkait materi ketentuan khotbah, terus dakwah dan tabligh Bu. Materi itu Ibu ada ketentuan khotbah, dakwah, tabligh nggih. Dari bab 4 itu di pertemuan kemarin tujuan pembelajaran yang ingin Bu Diva capai itu apa malam Ibu? Mungkin tujuan yang utama dari saya itu lebih ke menerapkan sikap yang religius melalui pembiasaan asrul-husna. Sebelum saya melakukan pembelajaran, saya terapkan untuk pembiasaan ini. Terus tujuan yang lainnya yang terkait dengan pembelajaran kemarin mungkin lebih ke meningkatkan kepercayaan diri. Dan untuk materinya atau kontennya apa Ibu yang mau dicapai? Tujuan kontennya itu lebih ke anak-anak biar bisa membedakan itu antara khotbah, tabligh sama dakwah. Mungkin kalau secara umum kan mereka dakwah itu ya sama aja Bu, menyampaikan hal yang baik, tapi kan mereka belum tahu spesifiknya. Dan dari pembelajaran kemarin saya harap anak-anak udah bisa mulai ngerti, oh ini perbedaannya seperti apa. Dari kegiatan pembelajaran itu yang ingin Bu Diva kembangkan, area pengembangan di diri Bu Diva mungkin apa Ibu dari kegiatan? Mungkin lebih ke itu Bu, cara menyampaikan saya kepada anak-anak biar anak-anak bisa menerima materi yang saya sampaikan dengan cara metode pembelajaran diferensiasi. Memilih anggota kelompoknya sendiri. Ketuanya saya berarti ketua jenengan yang menentukan. Dalam penentuan ketua itu ada kriterianya tersendiri bukan Bu? Betul Bu, mungkin saya awalnya menunjuk anak dulu, tapi kan kalau ditunjukkan mesti ada penolakan ya Bu. Yang cara yang kedua mungkin itu mengajukan diri dari anak. Berarti secara kontennya malah sudah terdiferensiasi dengan perbedaan materi itu dan produknya pun juga mereka bebas sesuai dengan minatnya mereka sendiri. Kreasi. Bagaimana persiapan yang jenengan lakukan Ibu? Mungkin ketika mau melakukan pembelajaran itu persiapan apa saja yang sudah jenengan lakukan? Mungkin saya sebelum mulai saya menyiapkan modul aja terlebih dahulu Bu. Terus nantinya saya menulis untuk ketentuan nantinya dalam pelaksanaan pembelajaran itu seperti apa dan anak-anak saya suruh mempersiapkan seperti apa gitu. Contohnya ada enggak Bu? Jenengan mungkin sudah punya planning ya ketika mau merencanakan pembelajaran sebelum masuk kelas itu. Ketika saya masuk kelas, saya pengennya berada dengan nilai sekian atau mampu sekian. Mungkin dari skala 1 sampai 10 sebelum jenengan masuk kelas itu rencana jenengan, target jenengan berada di skala berapa? Mungkin kalau sebelum pelaksanaan poin saya untuk diri saya sendiri itu mungkin 5 Bu. Terus setelah pelaksanaan saya memberi poin kepada diri saya sendiri lebih ke 7. Berarti ada peningkatan melonjak. Alhamdulillah. Pembelajaran sudah selesai, anak-anak ternyata antusias dengan cara seperti ini. Makanya saya memberikan poin yang
Oh, berarti pembelajaran sebelumnya jenengan merefleksi diri dari hasil tersebut jenengan ubah dengan metode yang berbeda jauh menjadi lebih bagus ngoten nggih ya. Hal apa yang menurut jenengan sudah baik dan perlu diteruskan? Mungkin lebih ke pembiasaan itu Bu. Jadi misalnya saya kok lupa untuk pembiasaan itu karena mungkin waktunya terpapar kegiatan yang lain, nanti anak-anak pasti protes Bu, kok belum Asmaul Husna. Berarti sudah tertanam sih. Jadi dari selain itu Ibu, mungkin ada sesuatu hal yang jenengan kemarin merasa belum cukup puas dan perlu ditingkatkan, mungkin ada nggak? Mungkin lebih ke anak yang mau berani bicara di depan umum itu lebih volume suaranya itu lebih ditingkatkan lagi gitu. Jadi kepercayaan diri ya mungkin sudah mulai tertanam tapi belum sepenuhnya ada gitu. Kemarin terkendalanya di kelas mungkin ada anak kan sifatnya berbeda-beda ya, tadi ada yang mungkin kepercayaan dirinya sudah bagus untuk menyampaikan ide dan gagasannya di depan sudah baik. Terus tadi yang jenengan sampaikan tadi ada anak yang mungkin kepercayaan dirinya kurang atau mungkin volumenya kecil karena mungkin kurang percaya diri. Nah, dari situasi tersebut mungkin kendala tersebut, hal apa yang sudah jenengan lakukan di pas ketika pembelajaran mengetahui hal tersebut biar itu menjadi jauh lebih bagus dan bukan menjadi suatu kendala di kelas? Untuk solusi dari saya mungkin lebih ke bicara face to face Bu dengan anak yang mungkin kok kesannya beda sendiri dari yang lain gitu. Soalnya kemarin ada yang salah satu anak protes sama saya, kok kenapa kelompok saya itu ada itu soalnya nggak mau kerja, kamu coba ajak dulu gimana? Udah Bu, udah aja. Begitu udah selesai anak itu ngobrol sama saya menindaklanjuti Bu ke anak yang dimaksud dengan itu tadi ya sebelumnya. Ternyata mungkin bagi anak itu kayak nggak dirangkul gitu Bu dalam kelompoknya. Jadi saya bilangin ke kelompoknya kalau misalnya ada salah satu teman yang belum aktif atau bagaimana ya diajak, jangan cuma diajak, jangan cuma kayak pilih kasih gitu loh Bu. Dari awal kan sudah saya kasih kelombagaan. Itu malah jenengan sudah menerapkan pembelajaran secara sosial emosional, mengetahui perasaan anak. Terus habis itu juga ada kayak itu berarti kan tatap mukanya di luar kelas ya, setelah pembelajaran yang sebelumnya pembentukan kelompok terus sebelum pembelajaran kemarin ya? Sesudahnya juga saya ngobrol juga Bu, mungkin untuk selanjutnya biar lebih membaur dengan teman yang lain. Itu jenengan sudah menerapkan sedikit garis institusi Bu. Banyak ini Bu. Kalau tidak ada anak yang protes saya juga baik-baik aja. Tersebut dampak apa yang terjadi? Mungkin untuk pertemuan selanjutnya yang kemarin itu lebih anaknya udah membaur, udah kayak udah bicara sama kelompoknya itu, berarti udah saling memahami ya Bu. Udah ternyata aku nggak boleh gini. Dengan metode pembelajaran yang jenengan rencanakan kemarin itu, kemarin kan jenengan merencanakan metode galeri walk ya? Nah, dari rencana panjenengan, apakah yang terjadi kemarin di pembelajaran itu, apakah sudah sesuai dengan modul ajar yang mau jenengan rencanakan? Atau mungkin ada sesuatu hal yang dari persiapan sampai akhir insya Allah sudah sesuai. Mungkin lebih ke performa mereka tuh. Jadi mungkin yang saya harapkan kalau pameran itu kayak menyambut dulu dengan semangat, tapi mungkin mereka ada hal yang bikin nggak semangat ya Bu, jadi kurang semangat. Jadi mungkin lebih ke itu aja Bu. Tapi penilaian Bu sama kena-kena dari kertas kosong untuk kritik dan saran. Jadi untuk tamunya yang datang, tamunya itu teman-temannya yang belum maju, jadi untuk pura-puranya jadi tamu. Jadi nantinya dikasih yang pertama, berharapnya anak-anak juga dalam ibadah juga rajin ya Bu. Tapi jalan sekarang kalau dan siang itu hal apa yang jenengan lakukan biar anak bisa tetap fokus itu? mungkin yang pertama itu Bu, mengabsennya dulu. Mengabsennya kan saya
mengamati situasi kok kayaknya ngantuk semua atau seperti apa, saya suruh cuci muka dulu Bu. Cuci muka atau saya kasih kertas misalnya ngantuk, nanti memilihkan permen satu-satu sampai situ. Jadi nanti kalau ada yang ngantuk teman-temannya ingat Ibu. Jadi mereka punya tanggung jawab gitu ya untuk tetap fokus di pembelajaran. Nah, ketika jenengan lupa anak yang mengingatkan, berarti kan sudah menjadi budaya positif gitu tadi. Itu luar biasa sekali Ibu. Terus tadi berarti selain itu juga lanjut ke depannya baca Al-Quran Bu. Jadi saya face to face selain fokus ke pembelajaran yang sudah, saya juga menambahkan, oh kamu udah bisa baca Iqra belum, udah baca Al-Quran belum gitu. Saya tanyain Bu saya pribadi. Karena kalau ditanya secara umum sih nggak mau ngaku ya Bu, mungkin malu atau seperti apa gitu. Mungkin lebih ke itu dulu Bu. Karena selain nanti lulus mereka dapat materi, mereka juga dapat pembiasaan. Oh aku harus ngaji, nggak ketang satu hari satu ayat ya Bu. Soalnya ada yang Iqra jilid 1 belum lancar, ada yang bacaan sholat itu belum lancar, jadi gitu Bu. Ini lebih ke itunya. Berarti rencana jenengan untuk pembelajaran pendidikan agama Islam ada kayak pendampingan individu untuk anak-anak yang lebih itu Bu, bacaan sholat jenazah. Nah itu kan di kehidupan sehari-hari kan pasti menemui ya Bu. Jadi kadang-kadang saya nggak bisa sholat jenazah seperti apa, dan sujudnya enggak. Jadi anak-anak masih bingung gitu loh Bu. Jadi saya memperkenalkan gini, bacaannya seperti ini, nggak pakai sujud gitu. Berarti lebih ke rencana mau dilaksanakan di minggu ini atau kapan? Minggu ini sudah sudah berjalan sesuai dengan materi mereka. Mungkin kalau udah selesai babnya saya masukkan itu Bu. Karena menurut saya itu yang lebih penting Bu. Kalau materi kan bisa dipelajari sendiri ya Bu. Kalau itu butuh pendampingan. Setidaknya di sekolah. Luar biasa sekali dari Ibu. Benar-benar guru pendidikan agama Islam ini. Iya, penanaman karakter ya itu berarti karakter dan pembiasaan sesuai dengan kebutuhan kehidupan mereka ke depannya. Terus dari rencana hebat jenengan ini tadi Ibu sudah jenengan terapkan, sudah jenengan laksanakan, dan bagaimana jenengan memantau rencana jenengan ini, apakah rencana saya sudah berjalan sesuai dengan apa yang sudah jenengan harapkan atau mungkin ada belumnya, lah itu pemantauannya bagaimana itu? Jadi lebih pantau memanggil satu persatu anak Bu. Jadi saya memantau diri saya ini sesuai dengan harapan saya atau tidak. Ya saya dengan face to face itu Bu. Jadi kalau bersama ini kan rencana hebat jenengan ya Bu. Mungkin apakah jenengan membutuhkan bantuan atau peran orang lain untuk biar rencana hebat jenengan bisa lebih cepat tercapai mungkin itu atau enggak? Mungkin lebih ke menyuruh teman-teman yang udah rajin sholat atau yang udah lancar bacaan Al-Quran itu untuk mengajari Bu. Jadi sama-sama mengajari. Kemarin ada yang belajar, mana tak ajari itu loh bacaan ini gitu. Kemarin di kelas 11 sudah, kelas 12 kemarin kan mau lulus ya Bu. Itu bacaan aja, aduh pusing Bu saya ini, masih Iqra. Ada yang antusias untuk mengajari saya, jadi kalau yang punya ilmu diterapkan sama temennya gitu. Ilmunya bermanfaat, kalian juga dapat pahala. Luar biasa loh Bu, itu berarti melatih anak-anak buat berbagi ilmu juga. Cukup banyak ini tadi yang kita obrolkan Ibu, dan banyak juga hal yang saya pelajari, saya dapatkan dari panjenengan. Mungkin sebelum menutup kegiatan obrolan ini, saya ingin bertanya perasaan panjenengan setelah kita ngobrol-ngobrol ini bagaimana Ibu? Lebih puas sih Bu, karena setelah saya misalnya belajar itu nggak ada yang bertanya secara detail. Kayak udah tutup di kelas tapi ya Bu, aduh ada anak gini, jadi kayak udah kepikiran. Jadi setelah ini lebih plong aja Bu, jadi udah berbagi pengalaman dengan Bu Lisa, saya sudah mendapat ilmu dari Bu Lisa, saya sudah alhamdulillah senang juga. Semoga kegiatan ini bisa membawa bermanfaatan untuk kita berdua. Amin amin. Terima kasih.
kasih kembali ya bisa.